Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Yutasari Arpaji dengan NPM 0227-2211-228, mahasiswi semester 4 Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan fenomenologi sebagai pemenuhan tugas di mata kuliah metode penelitian ini. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengamatan langsung dan deskripsi fenomena atau pengalaman yang dialami oleh individu. Materi tentang fenomenologi akan mencakup konsep-konsep seperti reduksi fenomenologis, epochi, intersubjektivitas, dan deskripsi deskriptif. Selain itu, materi tentang fenomenologi juga akan membahas aplikasi fenomenologi dalam berbagai bidang seperti psikologi, sastra, seni, dan ilmu sosial. Dalam konteks psikologi, fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemahaman tentang dunia. Serta dalam sastra dan seni, pendekatan fenomenologi sendiri membantu dalam menganalisis karya-karya dan memahami pengaruhnya terhadap persepsi dan pengalaman pembaca atau penonton. Sedangkan dalam ilmu sosial, fenomenologi sendiri membantu dalam memahami makna yang terkandung dalam pengalaman manusia dalam konteks budaya dan sosialnya. Pendekatan fenomenologi melibatkan pengamatan langsung dan deskripsi mendalam tentang pengalaman manusia tanpa membuat asumsi sebelumnya atau menginterpretasikannya. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif individu, serta mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan historisnya. Nah, para peneliti fenomenologi menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan analisis deskriptif untuk memahami dan menjelaskan pengalaman manusia secara holistik. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif dan memahami realitas manusia sebagaimana adanya. Pendekatan fenomenologi juga menekankan konsep epochi, yang merupakan proses penangguhan atau penundaan penilaian terhadap pengalaman yang diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman secara murni tanpa terpengaruh oleh asumsi atau preconceived. Selain itu, reduksi fenomenologi juga merupakan konsep kunci yang melibatkan penyidikan lebih lanjut terhadap struktur dasar dari pengalaman yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang esensi fenomena yang diamati. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami keberadaan manusia dan dunia di sekitarnya. Selain itu, dalam pendekatan fenomenologi, intersubjektivitas juga menjadi fokus penting. Ini merujuk pada pemahaman bahwa pengalaman subjektif seseorang dapat dipahami dan dibagikan dengan orang lain melalui interaksi dan komunikasi. Fenomenologi menekankan pentingnya memahami pengalaman manusia dari perspektif individu serta dalam konteks hubungan sosialnya. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi tidak hanya memperhatikan pengalaman individu, tetapi juga hubungannya dengan pengalaman orang lain dan dunia di sekitarnya. Dalam melakukan penelitian atau analisis fenomenologi, penelitian biasanya mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti secara mendalam. Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, atau pencatatan pengalaman langsung dari partisipan.
yang relevan dengan fenomena tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan tematis untuk mengungkap pola, tema, dan esensi dari pengalaman yang diamati. Selama proses ini, peneliti mempertimbangkan peran subjek sebagai penyidik dan bagaimana pengaruhnya dapat mempengaruhi interpretasi fenomena. Kesimpulan yang diambil kemudian diinterpretasikan kembali dalam konteks teori dan pengetahuan yang ada untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Analisis selesai, hasilnya dapat dipresentasikan dalam bentuk laporan atau artikel ilmiah yang menjelaskan temuan utama, metodologi yang digunakan, dan implikasi dari penelitian tersebut. Dalam publikasi tersebut, penelitian juga seringkali menggambarkan proses epoxy dan reduksi fenomenologi yang mereka terapkan, serta mempertimbangkan peran intersubjektivitas dalam interpretasi hasil. Nah, selain itu, penelitian fenomenologi seringkali memperhatikan konteks histori dan budaya dari fenomena yang diteliti untuk memahami bagaimana pengalaman individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang pengalaman manusia dan kompleksivitasnya dalam berbagai konteks. Selain itu, dalam penggunaan praktis, pendekatan fenomenologi dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi klinis untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks terapi atau konseling. Dan dalam pendidikan, pendekatan fenomenologi dapat membantu guru memahami perspektif siswa mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Serta di bidang perancangan produk atau layanan, fenomenologi dapat membantu desainer untuk memahami preferensi dan kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Nah, sehingga menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan pengalaman pengguna. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam karangan Indah sendiri, pendekatan fenomenologi adalah perjalanan ke dalam keunikan setiap pengalaman manusia, sebuah eksplorasi ke dalam kehidupan yang tak tergambarkan oleh kata-kata saja. Dalam aliran ini, kita menyelami dimensi yang paling inti dari keberadaan manusia, menjelajahi labirin pengalaman yang tak terlihat namun begitu kaya akan makna. Melalui penundaan penilaian dan pengurangan segala asumsi, kita menggambarkan diri kita terbawa oleh arus pengalaman, menyikapi esensi dari sikap momen dan detail yang kita temui. Dalam cahaya intersubjektivitas, kita menyadari bahwa setiap pengalaman, meski begitu pribadi, juga terkait erat dengan pengalaman orang lain, membentuk jaringan yang tak terlihat namun kuat yang menyatukan kita semua dalam kemanusiaan kita. Kemudian, dalam pendekatan fenomenologi sendiri, kita bukan hanya melihat, tetapi merasakan, memahami, dan menghargai keajaiban kehidupan manusia dalam semua bentuknya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang pendekatan fenomenologi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.